pada tumbuhan. Yang pertama itu ada nukleus, dan di atasnya nukleus itu ada nukleolus. Nah, fungsi dari nukleus ini adalah untuk menyimpan informasi genetik pada tumbuhan dan mengatur pertumbuhan sel-sel yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Nah, fungsi dari nukleus ini sendiri untuk menjadi wadah produksi ribosom yang memiliki kegunaan untuk memproduksi protein dalam sel. Kemudian di sini ada ribosom. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai tempat melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Kemudian di sini ada dinding-dinding sel. Nah, dinding-dinding sel ini berfungsi sebagai menjaga sel, terus mempertahankan bentuk sel, juga mencegah penyerapan air yang berlebih. Nah, selanjutnya kita masuk ke vakuola. Ini vakuola. Vakuola ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan seperti glukosa, patin, minyak pasir, dan pewarna. Selanjutnya, vakuola ini juga berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari serangan predator lainnya melalui senyawa-senyawa yang beracun atau bau-bau yang tidak sedap yang tidak disukai oleh hewan. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel yang berguna untuk peraturan sel. Yang selanjutnya ini juga berfungsi sebagai tempat menyimpan dan menyerap air untuk pertumbuhan dan perkembangan sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma atau RE. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan penyimpan kalsium, sintesis protein, dan metabolisme lipid. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi membuat dinding sel pada tumbuhan dan membuat membran plasma. Di sini ada kloroplast. Kloroplast ini mengandung pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, energi matahari yang diserap oleh air dan karbon dioksida sehingga dapat mengubah menjadi air dan oksigen. Nah, selain tempat terjadinya fotosintesis, kloroplast juga sebagai sintesis protein, sintesis asam amino, sintesis asam lemak, dan komponen lipid, serta menjadi kekebalan tubuh terhadap virus dan bakteri. Lalu selanjutnya ada lisosom. Lisosom ini merupakan pusat proses terjadinya pencernaan. Mereka ini kaya akan enzim sehingga mereka dapat mengubah partikel makanannya menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang memiliki membrana dada. Biasanya mitokondria sebagian besar terdapat di organisme eukariotik. Fungsinya untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan juga sebagai replikasi. Selanjutnya ada amiloplasma. Amiloplasma adalah organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk butiran partikel. Jadi kesimpulannya, setelah kita melakukan praktikum membuat sel tumbuhan ini, kita jadi tahu bentuk sel tumbuhan dan fungsi perannya masing-masing. Yang tentunya fungsi tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Sekian dari kelompok kami, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum